Michael pulih dari cedera dengan langsung jadi starter di pertandingan FC20 versus Ajax Amsterdam. Cavendish lebih senang dimainkan di posisi ini jika diturunkan di laga Jepang dan juga Arab Saudi. Kembali di PHP-in Belanda, pemain keturunan 695 miliar ini pertimbangkan bela timnas Indonesia. Respon PSSI usai timnas Indonesia dijatuhi sanksi berat dari FIFA, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Bek timnas Indonesia Michael secara mengejutkan kembali bermain sebagai starter kala FC20 bermain imbang 2-2 melawan Ajax Amsterdam. Skor akhir 2-2 menjadi hasil laga ini. 20 yang duduk di peringkat kelima klasemen dengan poin 22 tertinggal 4 angka dari Ajax Amsterdam di peringkat ketiga. Hilgers dengan membuat kejutan kembali bermain. Pasalnya sebelumnya pemain berusia 23 tahun tersebut sempat harus absen karena cedera yang didapatkannya di laga pekan lalu. Bahkan ia sempat dirumorkan takkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia versus Jepang dan juga Arab Saudi pada November ini. Namun kenyataannya, ia secara luar biasa mampu kembali fit dan bisa dimainkan sebagai starter. Ia tercatat merumput selama 84 menit sebelum digantikan Gustav. Hilgers pun sudah dipastikan setelah ini bakal langsung terbang menuju Indonesia untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Kehadiran Dix pun makin menambah kekuatan timnas Indonesia untuk mengarungi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Cavendish termasuk pemain modern. Ia bisa ditetapkan sebagai bek tengah, namun juga bisa diplot sebagai fullback kiri dan juga kanan. Dalam wawancara di laman resmi FC Copenhagen pada 2023, Cavendish mengatakan bahwa awalnya saat dia bermain bersama AGF, ia tidak bermain sebagai bek tengah. Ia berujar, saya terbiasa dimainkan sebagai bek sayap ataupun bek tengah, tergantung dengan kebutuhan tim saat ini. Posisi terbaik saya adalah bek tengah. Saya sering memainkan posisi tersebut dalam beberapa pertandingan, kata Cavendish. Dalam sepak bola modern, kebanyakan bek tengah bertubuh besar dan kuat tidak bisa terlalu cepat. Saya pikir saya adalah pemain yang serba bisa, yang bermain di bertahan, menyerang dan melompat. Saya bisa gunakan kecepatan saya untuk mencegah lawan berlari melewati saya. Saya bisa mengatur permainan dengan bola karena saya punya teknik-teknik bagus, kata Cavendish. Dijelaskan oleh Cavendish bahwa awalnya ia cukup kesulitan untuk beradaptasi sebagai seorang bek tengah. Apalagi kebanyakan orang menganggap bek tengah punya postur tubuh yang tinggi besar. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bek keturunan timnas Indonesia Ian Masten kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda. Jelang FIFA Match di November 2024, alih-alih ia dipanggil oleh Ronald Koeman ke tim senior, Ian Masten kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Dia ini menjadi kesekian kalinya pemain berdarah Jawa Suriname itu tak dilirik pelatih Ronald. Terakhir kali ia dipanggil ke timnas Belanda adalah Euro 2024 untuk menggantikan Frenkie de Jong yang cedera. Namun dalam prosesnya Ian Masten sama sekali tidak diturunkan oleh Belanda di event terbesar di Eropa itu. Menyita dari Bein Sport, Ian Masten sempat menyampaikan kekecewaannya perihal kegagalan masuk ke skuad tim utama. Hal itu diutarakan setelah tak masuk dalam skuad senior Belanda yang akan menghadapi Jerman Hungaria di UEFA Nations League pada September lalu. Ia berujar, tentu saja ini mengecewakan saya, berharap dipanggil ke tim senior. Saya bisa saja mengundurkan diri, tetapi saya tidak bisa seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya ada yang terbaik dan dapat bermain untuk tim nasional Belanda, kata Ian Masten. Pemain dengan nama lengkap Ian Ethan Masten ini lahir di Belanda pada 10 Maret 2002. Bek Aston Villa berusia 22 tahun tersebut sudah mencatatkan 19 kali penampilan bersama timnas Belanda U21, namun belum juga mencatatkan penampilannya bersama tim senior.
Di atas kertas, Ian Masten masih bisa membela timnas Indonesia. Namun prosesnya diyakini akan rumit. Pasalnya, kasus Ian Masten mirip dengan apa yang terjadi pada kiper FC Dallas, yaitu Martin Paes. Prosesnya bahkan sampai ke pengadilan olahraga. Alasannya karena Martin masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA yang tidak memperbolehkan seseorang bisa memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. PSSI angkat bicara usai timnas Indonesia mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Timnas Indonesia mendapatkan kabar yang kurang baik dari FIFA jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya FIFA memberikan 4 hukuman untuk timnas Indonesia dan 2 sanksi diantaranya dijatuhkan untuk tim secara kolektif. Timnas Indonesia melanggar artikel 4 Kode Disiplin FIFA dalam 2 pertandingan soal terlambat melakukan kick-off. Pelanggaran tersebut pada laga timnas Indonesia versus Australia pada 10 September 2024 dan Cina versus timnas Indonesia di 15 Oktober lalu. Untuk peringatan pertama, FIFA hanya memberikan peringatan saja. Tetapi kesalahan tersebut kembali diulang oleh timnas Indonesia sehingga FIFA menjatuhkan sanksi serupa dengan denda 179 juta. 2 hukuman lainnya dijatuhkan kepada staf dan ofisial timnas Indonesia. Dua nama yang dimaksud adalah Sumarji selaku manajer dan Kim Jong Jin sebagai asisten pelatih. Pelanggaran tersebut terjadi saat Bahrain menghadapi timnas Indonesia pada 10 Oktober lalu. Sumarji dilarang mendampingi tim dalam satu pertandingan dan harus membayar denda sebesar 90 juta. Sementara Kim Jong Jin mendapatkan sanksi yang lebih berat lagi. Staf pelatih asal Korea Selatan tersebut dilarang mendampingi timnas Indonesia dalam 4 laga dan harus membayar 90 juta. Kabar tersebut jadi pukulan telak bagi PSSI. PSSI pun langsung merespon cepat deretan sanksi FIFA kepada timnas Indonesia. Melalui anggota komite eksekutif PSSI, Aris Sinulinga, mengaku siap mematuhi sanksi dari FIFA. Pihaknya menegaskan bakal melakukan evaluasi atas berbagai kesalahan yang telah dilakukannya.